Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue akan ceritain, motor Kirana yang dirubah menjadi street cup seperti ini. Kira-kira gimana modifikasinya, dan apa aja yang dimodifikasi, serta kira-kira budgetnya berapa ya? Ayo kita bahas satu persatu. Ya, motor ini basicnya adalah Honda Kirana yang dimodif ala-ala street cup, tapi street cupnya beda dari yang biasa dibikin. Nih agak-agak sedikit sentuhan dari Bangkok, Thailand tuh ada tailuk-tailuknya sedikit, tapi nggak yang cacing-cacingan, nggak. Kita nggak main yang kayak gitu. Nah, apa aja yang dimodif? Sebenarnya seluruh pengerjaan bodi di motor ini kena sentuh. Kenapa kena sentuh? Karena bodi asli dan frame yang monocoque-nya asli dari Kirana waktu datang ke Street Art Custom dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Banyak bagian-bagian yang keropos, yang ketika kita kerok juga bolong-bolong, dan akhirnya ya harus dikerjain itu dulu baru membuat bodi yang lain. Ya, berbicara tentang bodi motor ini, ketika masuk di street art memang kondisinya mengenaskan, terutama di sasis dan bodi monocoque-nya. Karena kan Kirana kan bodinya plastik, pas dibuka itu sasis bergabung dengan bodi sebenarnya, membuat kita agak sedikit kesulitan. Itu yang satu, yang pertama. Dan memang memakan waktu pengerjaannya akhirnya mundur lebih lama. Kurang lebih kita mengerjakan motor ini hampir 7 bulan loh. Mengerjakan motor ini lama betul, tapi gue udah mengkondisikannya dan udah diomongin sama customer bahwa pengerjaan motor ini akan memakan waktu yang lama karena juga antrian, salah satu penyebabnya. Nah, kalau ngomongin bodi, hampir 90% yang kalian lihat di sini berbahan metal atau pelat. Satu-satunya bahan plastik yang masih nempel adalah sayap. Selebihnya ini pelat, ya bisa deket sini, kita dengar suaranya. Ini pelat, bahkan ini juga kita bikin plat untuk tatakan rak belakang atau rack back seperti ini, kita bikin desainnya seperti ini. Nah, biasanya street cup itu kan buntung ya, jangan ada spakbor di antara kita seperti itu. Tapi di sini kita kasih spakbor di belakang. Memang ini tetap nyiprat tapi nggak ekstrim. Bentuknya seperti ini, dibilang aneh, dibilang nggak pantas, ya itu memang batasannya tegas banget antara low dan hip-nya. Tapi menurut gua nyambung-nyambung aja sih. Seperti itu. Memang agak terkesan kaku sedikit karena stop lampnya ada di atas dan berbentuk kotak. Nah, kalau di spakbor depan ya seperti ini. Di sini ada pelindung cover forknya ala-ala motor klasik jadul ya. Nah, ini ada spakbornya seperti ini dan headlampnya ditaruh di sini persis kayak Honda Bebek C100 atau Unyil seperti itu. Dan kita juga bikinin di bagian sini, kita bikinin batok headlamp seperti ini. Batok stang lebih tepatnya, bukan batok headlamp. Isinya di sini ada speedometer digital dan juga sen LED ditaruh di bagian stang. Jadi terkesannya kayak original gitu motornya. Terus di bagian tengah kita juga, ini pelat sebenarnya tapi dibungkus seperti bahan jok, empuk-empuk gitu. Ya memang penyakitnya sih ketika hujan nanti ya. Jadi motor ini memang buat koleksi. Kalaupun dipakai harian ya nggak terlalu sering sih seperti itu. Ya, pengerjaan bodi plat di motor ini, khusus motor ini aja, kurang lebih mengerjakan bodinya aja hampir 2 bulan. Kenapa lama? Satu, memang antrian. Kedua, memang ada beberapa revisi-revisi yang ya minor-minor, tapi terpaksa akhirnya ngulang lagi seperti itu. Karena dari pihak kita Street Art Custom juga kurang puas gitu. Dan ketika kita share ke customer juga customer ada revisi dikit. Jadi tektokannya membuat motor ini agak sedikit lama. Pengerjaan bodinya aja hampir 2 bulan, ngerjain bodi doang. Belum lagi kita ngerjain kaki-kaki. Nah, untuk kaki-kaki, bisa teman-teman lihat, ini sebenarnya adalah jari-jari biasa yang kita dijual sih di online store gitu. Selang-selang seperti ini, jadi kesannya jari-jarinya gede gitu ya. Untuk bannya, ban depan kita pakai ukuran 120/70 ring 17 pakai Sinco Trailmaster 705. Menggunakan ban ini terpaksa kita harus melebarkan segitiga depan. Jadi kita bikin segitiganya lagi di bagian sini nih. Ini segitiga kita lebarin supaya muat ban ini dan agak lebar dikit karena kita mau pakai cover seperti ini.
Nah, untuk ban belakang kita pakai ukuran yang sama seperti depan, cuman perbedaannya di lebar velg. Lebar velg depan di 215, tapi lebar velg belakang di 250. Jadi bisa ngeplak seperti ini, plus juga di sebelah kirinya ada, kalau orang bilang keteng kas, alias tutup rantai yang tetap kita pertahanin, baru dibeli sih, ini beli jadi tutup rantainya, untuk dipasang di motor ini supaya terkesan original banget gitu. Jadi konsepnya adalah walaupun custom akan terlihat nih kayak ori gitu. Nah, di sini ada hal yang diminta sama customer, cover samping mesin ya diganti pakai nama dia. Akhirnya kita bikinin plat potongan pakai bahan dasar stainless steel, kemudian kita engrave laser. Seperti ini tulisannya Jacobson. Di bagian kemudi sebenarnya nice and clean aja. Di sini cuma ada dipendem speedometer digital yang biasa kita pakai. Seperti ini, bisa teman-teman lihat. Seperti ini. Ya. Kayak gitu. Terus sennya nyalanya seperti ini. Ini sen kiri. Nice lah. Kesannya ori-orian gimana gitu. Padahal ora-ori ora urus. Kira-kira apa aja sih yang dipakai di motor ini? Parts apa aja buat temen-temen yang pengen pakai parts custom yang di motor street cup? Ini dia. Motor ini basicnya adalah Honda Kirana yang dimodifikasi menyerupai street cup ala-ala tail look, tapi nggak pakai cacing-cacingan. Karena untuk ban kita pakai ban depan ukuran 120/70 ring 17 dari Shinko Trailmaster. Begitu juga untuk ban belakangnya. Masih menggunakan Shinko Trailmaster dengan ukuran yang sama 120/70 ring 17. Yang membedakan hanya lebar velgnya aja. Velg depan mempergunakan Rossi dengan ukuran 215 dan velg belakang menggunakan Rossi ukuran 250. Headlamp depan mempergunakan headlamp Pro G. Speedometer mempergunakan Speedo Digital. Saklar sen menggunakan saklar Ride It. Hand grip menggunakan hand grip Kung Fu. Spion mempergunakan spion Highsider. Sen mempergunakan LED garis. Spakbor depan belakang handmade bikinan Street Art Custom. Untuk stop lamp kita mempergunakan stop lamp variasi yang banyak dijual di abang-abang. Parts handmade bikinan Street Art Custom seperti biasa adalah knalpot full system dari SAC Product. Begitu juga dengan joknya yang kita bikin handmade untuk motor ini. Sambil ngejahit kulit jok, tim Street Art Custom juga ngejahit bagian lain, yaitu dashboard tengah yang ada di sayap. Nah, kita ngomongin budget nih. Kira-kira berapa sih anggaran yang harus disiapin untuk mengerjakan street cup seperti ini? Ya sebenarnya kalau dibilang 11 juta ke atas lebih gitu kan. Bahkan hampir lebih dari 20 juta untuk mengerjakan motor ini. Kenapa bisa mahal? Jangan kalian lihat hanya spare partnya aja. Spare partnya aja kalau dihitung kurang lebih kisarannya sekitar 14 juta mah ada gitu kan. Belum lagi salah beli, belum lagi ini nggak cocok ukurannya, rusak dan segala macam. Tapi ada biaya riset di situ, ada biaya painting di situ, ada biaya komunikasi di situ, dan yang pasti adalah biaya-biaya lainnya berupa biaya jasa. Tentu aja biaya jasa itu akan semakin besar jika konsepnya juga semakin nyeleneh, semakin sulit, dan semakin panjang durasi pengerjaan. Jadi banyak hal yang kalian harus tahu ketika mengerjakan motor, bukan sekedar murah spare partnya aja, tapi ada biaya-biaya yang mungkin nggak bisa dideskripsikan di dalam situ. Kali ini gue akan membuka biaya yang dikerjakan di motor ini, supaya kalian bisa tahu bahwa ternyata mengerjakan motor custom itu nggak sesimpel beli spare partnya aja. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang pengen denger lagi suaranya, habis itu kita test ride ya. Ya, kira-kira enak nggak ya pakai motor ini buat harian atau keliling-keliling, sunmori, dan touring mungkin? Kita test ride aja sekarang, tapi nggak gue yang test ride. Gue akan minta tim dari Street Art Custom, custom advisor gue, Ferdi, yang akan test ride motor ini. Silakan, Fer.
best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. Itu tadi cerita modifikasi mengenai Honda Kirana yang dimodif seperti ini dengan menghabiskan budget yang lumayan seperti tadi dan durasinya juga panjang banget untuk mengerjakan motor ini. Kira-kira kalian tertarik untuk mengerjakan street cut? Ya, itu bisa menjadi selera kalian masing-masing. Intinya adalah dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa dan seluruh tim Street Art Custom, bye! Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for